tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Bicara etika, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi kita tidak sudah merasa kok saya menyindir siapa? Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling mengingatkan lah satu sama lain. Rocky Gerung, apalagi Refli ini kan saya tahu persis juga namanya termention juga. Jadi gini, Refli ini saya mau bicara sedikit. Refli ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya karena saya pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan perbaiki cara ngomong Mbak Irma. Ini saya sedikit luruskan tadi. Saya belum selesai, kan saya belum selesai. Biar nah, yang sedikit. keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat, Halo, ketemu lagi di channel Kompas Informasi ya. Kita akan lihat ya diskusi Refli Harun dengan Irma Suryani ya teman-teman. Ini diskusi ini memanas teman-teman. Jadi seperti debat aja gitu ya. Kita tonton ya perdebatannya atau diskusi yang memanas ini. Mari kita tonton videonya. Bang Refli. Iya, begini ya. Kita harus bedakan tiga hal ini yang pernah saya sampaikan. Nation, state, dengan government. Sebagai bangsa nation, ya kita harus bersatu. Ya kan, persatuan Indonesia. Sebagai bangsa, sebagai negara, state, kita harus bersatu. Bangsa Indonesia, negara Indonesia. Tapi government itu ya tidak semua orang harus masuk government. Ada yang memerintah di eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif. Bahkan ada yang tidak di tiga ranah itu. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia ini habis oleh partai politik. Yang di luar partai politik masih ada. Jadi ada government, ada political society, ada civil society juga. Karena itu mengatakan bahwa wah kita nggak mau ribut-ribut, kita bersatu dan lain sebagainya. Itu kan baru omon-omon di sekitar orang yang punya kursi kekuasaan. Belum omon-omon yang melibatkan rakyat banyak. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua adalah yang namanya pemilu ini adalah alat untuk ngecek, check and recheck, apakah Anda masih dipercaya atau tidak. Deddy Sitorus, Mbak Irma, kemudian Habib, ini kan dicek oleh rakyat dengan asumsi bahwa benar ya terpilihnya, tidak money politik dan lain sebagainya, bekerja untuk demokrasi. Lalu masyarakat ngecek, oh ternyata Deddy selama 5 tahun baik, saya pilih kembali. Nah itulah sarana yang sah. Ternyata Prabowo, let's say kalau kita ngomong 58%, oh ternyata dia bagus, saya pilih dia. Oh ternyata dia tidak bagus, dia tidak terpilih. Itu sarana. Reward and punishment itu bukan dari kita yang mempanis dia. Mana ada elit mempanis. Yang punishment itu rakyat. Ya kan? Ketika rakyat misalnya melihat, tentu dengan suara yang genuine ya, bukan suara yang kemudian direkayasa. Ketika rakyat melihat P3 tidak baik, tidak jelas konsepnya. Ini partai Islam tapi kok membelanya tidak arus kanan misalnya. Lebur dia, tidak lolos parliamentary threshold. Nah itulah yang namanya punishment. Jadi kalau sekarang hari ini masih ada PDIP, masih ada Gerindra, masih ada Nasdem, ya jangan bangga dulu. Besok dari partai nomor 1 bisa menjadi partai paling buncit, bahkan lebur, tidak ada di parlemen kembali. Nah itulah yang namanya sarana demokratis untuk mengecek apakah rakyat masih percaya atau tidak sama kita. Cek dan recheck. Ya, jadi omon-omon dalam demokrasi ya biasa aja. Kita kan berbeda pendapat bukan berarti kita berkelahi. Yang justru yang jadi masalah adalah ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dilaporkan ke Barreskrim, ditangkap. Nah itu menjadi masalah. Tolong Komisi 3 kita dibantu soal seperti itu. Bu Irma Suryani. Ya. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua, demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa Ibu Irma? Sepertinya nggak ada Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi Bu itu. Rakyat pasti sudah tahu. Rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini. Karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Deddy tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Deddy menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tapi yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya, kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar.
si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Akomodir. Oke. Ini saya sedikit luruskan sebentar, tadi. saya belum selesai. Kan saya belum selesai. Biar Nah, rame yang sedikit. keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat, saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Bicara etika, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi salah. Jadi Refli sabar dulu. Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk forum ini. Kan ini kita bicara soal bukan untuk catatan demokrasi malam hari ini. Jadi kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling mengingatkan lah satu sama lain. Rocky Gerung. Apalagi Refli ini kan saya tahu persis juga namanya termention juga. Jadi gini, Refli ini sebentar. Refli ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya karena saya pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan perbaiki cara ngomong Mbak Irma tadi, ya kan? Boleh lah biar rame sedikit. Gini, kalau kita bicara teori harus hati-hati. Demokrasi itu padanannya nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu rule of law, negara hukum. Jadi itu adalah two side in one coin. Dua sisi dari mata uang yang sama. Makanya Indonesia disebut sebagai constitutional demokrasi. Jadi demokrasi yang berlandaskan hukum atau konstitusi. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, itu bukan berarti demokrasi membutuhkan hukum saja. Demokrasi, kedaulatan rakyat, hukum adalah nomokrasi. Jadi kalau konsep-konsep seperti itu saya kira kita sudah selesai dengan itu. Yang jadi masalah adalah kan konsep aplikasinya. Ketika kita bicara tentang oposisi, di antara kita saja beda-beda loh cara berpikirnya oposisi itu apa. Karena kita sesungguhnya ketika kita ingin menolak terminologi oposisi, kita bicara mengenai Indonesia tidak mengenal oposisi. Tapi tokoh-tokoh politik selalu ngomong tentang oposisi. Makanya menurut saya yang harus kita sepakati hari ini adalah bahwa saya setuju gaya Dedi. Oposisi itu adalah kesediaan Anda berdiri di luar pemerintahan. Karena bagaimanapun harus ada partai yang di luar pemerintahan. Anda bayangkan kalau seandainya semua partai ada di dalam pemerintahan. Saya bisa mengkritik. Itu kalau Anda berpikir bahwa yang namanya parlemen member itu individual basis. Anda boleh ngomong apa saja A, B, C. Tapi begitu partai politik mengatakan A, semuanya A. Even Dedi sekalipun. Hari ini dia mengatakan oposisi yes. Oke? Tapi begitu nanti partai politik mengatakan no. Kita tidak di luar pemerintahan, kita masuk. Selesai dia. Tapi itu belum putus Bang. Belum putus sampai 24 Mei ya Bang. Saya ingin mengatakan bahwa di kita itu ada paradoks. Di satu sisi sistem pemerintahan presidensil, tetapi di sisi lain tidak individual basis. Saya ingin mengatakan Prabowo boleh ngambil semua partai politik dalam pemerintahannya. Tapi jangan berasumsi bahwa dia membeli semua partai politik. Harusnya semua anggota DPR itu adalah dalam tanda kutip oposisi terhadap pemerintahan. Tentu oposisi yang loyal dan konstruktif. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa program itu jelek, Anda katakan jelek. Kalau bagus, Anda katakan bagus. Sama seperti saya. Saya akan mengatakan Prabowo bagus in some term, tetapi saya mengatakan tidak bagus. Nah, jangan sampai ketika kita tidak bagus, itulah kemudian timbul masalah-masalah hukum. Diadukan. Maka demokrasi tidak akan berjalan ketika teror kemudian diutamakan. Itu yang ingin saya katakan. Bang Habibur Rahman, bukan berarti kalau semuanya bergabung bisa dibeli suaranya oleh Kalau saya sih sebenarnya datang ke sini pengen lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi kalau teman-teman pengen bicara lebih banyak dari saya nggak ada masalah. Tapi kalau saya diminta ngomong, saya ngomong. Jadi saya sepakat. Ini sebetulnya baik Mbak Irma, Bang Dedi, Pak Refli, sebetulnya secara garis besar menyampaikan hal yang sama. Apa yang beda? Apalagi yang Pak Refli barusan kan sampaikan kan? Oposisi itu ya parlemen. Yang melakukan, mengimplementasikan fungsi check and balance itu kan parlemen, yaitu DPR. Ya, kita baca konstitusi kita maupun lihat implementasinya. Kalau teman-teman ikuti, ya, rapat di komisi-komisi di DPR. Sebetulnya teman-teman ini pasti sering lihat, karena kan sekarang sudah bisa dipakai kayak live gitu kan ya, live streaming, bisa di streaming. Itu yang kritis itu semua kok, dan banyak sekali kebijakan kementerian, kebijakan pemerintah yang berubah setelah dikritisi oleh teman-teman dari partai yang dikatakan ada menterinya di pemerintahan. Banyak, saya sebut banyak tokoh-tokoh kritis yang menyampaikan kritikan yang supporting dan bisa merubah kebijakan. Ada Arteria Dahlan kalau di Komisi 3, ada Taufik Basari, ya,
ada kemarin Masinton Pasaribu, ada Ripka Ciptaning, ada Deddy Sitorus, ya, ada macam-macam. Loh, ya tapi kan dalam konteks kita melihat apa namanya sebuah fenomena bisa punya definisi masing-masing. Menurut kami cukup kritis, menurut Bang Refli kurang kritis. Ya nggak apa-apa juga, itu bagian dari demokrasi juga. Jadi meskipun berada di dalam penegakan mereka hukum, objektif kritis ya. apa yang disampaikan Bang Refli itu kan kami serap, kami cermat dan coba kami implementasikan. Coba ya cek Pak Refli Harun, ketika ada pelarangan mobilisasi massa yang Pak Gatot Nurmantio yang di Surabaya itu, apa namanya, kami ya, kalau nggak salah ya, kami ya. Ada Pak Amin Rais segala macam. Siap ya. Iya, kita mempersoalkan dalam raker dengan Kapolri kok. Kita persoalkan kok, ya. Kami waktu itu sudah di pemerintahan gitu kan. Dan pada akhirnya ada semacam perbaikan dalam handling kasus-kasus tersebut. Setahu saya ya. Jadi ya tentu nggak akan semua bisa memuaskan ya. Ya, tapi kan Baik, juga ya, itu di pasti. Surabaya terjadi, di Taman Makam Pahlawan Kalibata terjadi lagi hal yang sama kan? Iya betul Pak. Itu dia Pak apa namanya Refli. Kami terus meminta masukan dari tokoh-tokoh seperti Pak Refli Harun ini, gitu kan ya. Tentu nggak akan 100% memuaskan Pak Refli Harun kan. Oke. Ya nggak akan pernah mungkin ya. Baik Bang Habibur Tapi kami Rahman. Kita juga